Jika kita memusatkan perjalanan kita hanya untuk meraih mimpi-mimpi kita ke depan, akhirnya kita kehilangan keluarga, komunitas, bahkan diri kita sendiri. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai untuk kita semua. Meraih sebuah mimpi yang besar benar-benar dicapai setelah melewati perjalanan yang panjang dan berliku-liku, penuh tantangan dan cobaan berat di jalan. Tidak hanya pengorbanan yang hebat lahir dan batin, tapi juga kehilangan. Pengalaman yang syarat makna yang kita peroleh sepanjang sejarah sulit perjuangan kita tidak bisa diceritakan hanya satu malam dalam satu musim. Haruslah dikisahkan dalam karya-karya nyata dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam jalan panjang menuju mimpi, seseorang mengalami stres, depresi, nyaris putus asa, tak berdaya, dan kehilangan harapan, bahkan tidak bahagia di dalam proses? Jawabannya adalah, ketika kita memulai merumuskan atau menetapkan mimpi-mimpi kita tidak melenturkan diri untuk memikirkan hambatan-hambatan, rintangan-rintangan dan tantangan yang datang dari luar maupun datang dari dalam yang akan kita jumpai di dalam perjalanan meraih mimpi-mimpi kita. Melenturkan diri di sini adalah ruang antisipasi dalam jiwa kita. Ketika keadaan tak terduga, bahkan sangat buruk terjadi di tengah-tengah perjuangan kita yang membuat kita shock, terkejut, kita tidak langsung patah sayap. Kita masih mempunyai persediaan kekuatan untuk bertahan. Penting bagi kita adalah perlu meletakkan mimpi besar kita di dalam doa, baca kitab suci, dan puasa. Juga harus diletakkan dalam sebuah kesadaran bahwa kehidupan ini tidak sempurna. Hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam perjuangan menuju mimpi-mimpi kita. Pertama, mencapai mimpi tidak sama dengan melepas anak panah. Sekali dilepas langsung mengenai sasaran. Tetapi meraih mimpi adalah berjalan menuju tujuan. Maka harus melewati lembah, bukit yang terjal, gunung yang tinggi, serta jalan yang berkelok-kelok. 2. Saat kita lebih banyak membutuhkan harapan, keyakinan, keinginan, dan perjuangan. Karena suatu hari nanti hal-hal benar mulai akan bekerja dengan cara yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. 3. Meraih mimpi-mimpi kita di masa depan, kita hendaknya tidak menghukum atau menghakimi hidup kita yang sekarang ini. Maka jangan kita menghabiskan seluruh energi kita untuk pencarian sebuah masa depan atau meraih mimpi kita. 4. Meraih mimpi kita tetaplah bersama waktu, detik demi detik, menit demi menit, dalam sehari sampai pada waktu yang lebih luas, tahun demi tahun. 5. Meraih masa depan tetap bersama keluarga atau komunitas dalam satu hati, satu kata, satu semangat, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang tak terkendali, terbang meraih mimpi sampai tidak menikmati saat-saat indah bersama keluarga dan komunitas.
Jika kita memusatkan perjalanan kita hanya untuk meraih mimpi kita ke depan, akhirnya kita kehilangan keluarga, komunitas, bahkan diri kita sendiri. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 2-4, akan menjadi dasar iman dan kekuatan kita untuk tetap sehati sejiwa, baik di masa susah maupun senang. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.